Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada tanggal 14 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dengan tujuan untuk melumpuhkan dan menghancurkan semangat militer Indonesia serta menawan para pimpinan bangsa. Yogyakarta sebagai ibu kota negara yang juga menjadi markas Tentara Keamanan Rakyat menjadi sasaran utama penyerbuan tersebut. Serangan pertama dilakukan di lapangan udara Maguwo. Lantas tak perlu waktu lama, para pemimpin pun diterbangkan keluar Jawa untuk diasingkan. Menanggapi serangan Belanda tersebut, kemudian dikeluarkan perintah siasat yang bertujuan supaya pasukan tentara melakukan serangan balik melalui gerilya. Meskipun fisik Jenderal Sudirman melemah yang diakibatkan penyakit TBC-nya, namun tetap saja memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta untuk bergerilya. Bertolak dari Keraton Yogyakarta, rombongan Jenderal Sudirman kemudian melalui Bantul menuju ke Imogiri. Karena serangan dari pihak musuh terus dilancarkan, perjalanan menggunakan kendaraan tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan. Dari wilayah Kretek yang berada di sebelah selatan Yogyakarta, Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Pracimantoro, Wonogiri. Berhubung Belanda berhasil menduduki Sukoharjo, membuat Jenderal Sudirman berpindah ke Kediri melalui Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Namun Kediri juga berhasil diduduki oleh Belanda, sehingga rombongan Jenderal Sudirman kemudian berpindah ke daerah lereng Gunung Wilis di Nganjuk. Setelah beberapa hari di daerah tersebut, rombongan Jenderal Sudirman kemudian menuju Ponorogo. Kemudian rombongan Jenderal Sudirman menuju Trenggalek, tepatnya di Desa Bodak, Kecamatan Bangui. Jenderal Sudirman beserta rombongannya mulai memasuki wilayah Kabupaten Pacitan yang diawali dari Desa Klebu, Kecamatan Sutimoro. Kemudian Jenderal Sudirman beserta rombongannya berjalan melewati Desa Ketanggung, Kecamatan Sutimoro. Selanjutnya, melewati Desa Mbogoharjo, Desa Tanjung Lor, Desa Nogosari, dan naik melewati Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, dan masuk ke Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo. Oh, saking Tanjung Lor mriki nggih. Niki minggah teng mriki, niki teng di Gumang Bandar Angin. Nggih. Terus teng mriki niki Wonosidi. Nggih. Terus teng mriki Ketro. Nggih. Niki pun masuk Wonokarto niki, Wonokarto. Terus niki Wonokarto nggih. Niki teng Wonosobo niki. Oh nggih. Wonosobo teng mriki. Niki Wonosobo nika. Nggih. Terus arah teng mriki mlebet malih Wonokarto. Jenderal Sudirman dan rombongannya sempat singgah selama 36 hari di daerah tersebut dan menempati rumah milik Kepala Desa Wonokarto yang tepatnya di RT 1 RW 3 Dusun Kerajaan, Desa Wonokarto. Saat itu jabatan Kepala Desa dipegang oleh Bapak Mustaram. Selama menetap di desa ini, Jenderal Sudirman tetap aktif memerintah pasukan sekaligus menyusun taktik untuk melawan Belanda. Itu pasien itu Mas. Biyen gedhe Mas. Biyen boman, biyen. Boman itu gebyok, napa gebyok itu kayu tok Mas. Oh nggih. Kayu tok. Setelah dari Wonokarto, rombongan Jenderal Sudirman menuju ke Dukusobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan. Desa Pakis Baru dipilih sebagai tempat persinggahan markas gerilya Jenderal Sudirman karena letaknya yang cukup susah dideteksi oleh tentara Belanda, yang mana terletak di antara bukit-bukit dan jalannya sudah masih setapak, serta tidak dekat dengan pusat kota dan jalan umum. Selama di Dukusobo, Jenderal Sudirman ditemani ajudannya, yaitu Kapten Suparjo Rustam dan Kapten Cokro Pranolo, beserta dengan rombongan dari Yogyakarta dan anggota yang direkrut dari masyarakat sekitar.
Roto Suwarno merupakan anak dari kepala desa Pakis Baru yang diajak bergerilya oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki peran serta dalam kehidupan masyarakat, bahkan beliau juga disebut sesepuh serta dianggap sebagai kiai karena ketaatannya dalam beribadah. Pada tanggal 7 Mei 1949, Perjanjian Romroyen sebagai kelanjutan atas pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai penghentian konflik antara Indonesia dan Belanda. Kemudian, pada tanggal 6 Juli 1949, pesawat terbang Komisi PBB untuk Indonesia mendarat di Maguwo dan membawa Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para petinggi negara lainnya dari pengasingan. Sambil menanti perundingan selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Akan tetapi, Jenderal Sudirman masih sangat keberatan untuk meninggalkan medan gerilya. Setelah mendapat surat dari Sultan Yogyakarta, Kolonel Gatot Subroto, dan para pemimpin gerilya lainnya, barulah Jenderal Sudirman bersedia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 7 Juli 1949, Jenderal Sudirman meninggalkan Dukusobo. Jenderal Sudirman juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Lurah Pakis dan penduduk atas bantuan yang telah diberikan selama ini. Tak lupa, Jenderal Sudirman juga menitipkan salam dan permintaan maaf kepada seluruh penduduk desa Pakis Baru. Setiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno. Untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman di Pacitan, terdapat monumen-monumen di rute perang gerilya Jenderal Sudirman, di antaranya di Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro. Di Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro. Di Desa Tanjung Lor, Kecamatan Ngadirojo. Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo. Dulunya desa ini masuk Desa Wonokarto. Dan di Desa Wonokarto terdapat rumah singgah beserta monumennya. Rumah singgah juga berada di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan. Kemudian, markas besar Jenderal Sudirman di Dukusobo, Kecamatan Nawangan. Di dekat markas gerilya juga dibangun monumen yang besar. Berdiri gagah patung Panglima Jenderal Sudirman sambil menggenggam tongkat kayu yang menghadap ke utara. Di depan patung tersebut terdapat lapangan cukup luas yang dikelilingi dinding tembok. Di setiap dinding tembok terpasang relief yang terbuat dari tembaga yang jumlahnya 36 panel. Relief ini menggambarkan perjalanan hidup Jenderal Sudirman dari masa kelahiran, mengaji, sekolah, kepanduan, menjadi anggota PETA, memimpin gerilya, hingga meninggal di Magelang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kawasan sejarah ini pada Senin 15 Desember 2008. Selain dibangun monumen untuk memperingati perjuangan Jenderal Sudirman, juga terdapat kegiatan lomba gerak jalan yang dilakukan setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil. Sedangkan pada tahun genap dilakukan napak tilas secara estafet dari Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, hingga markas besar gerilya di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan.